guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggraini. Nah, kali ini aku mau membahas mengenai karantina ya. Karantina di Indonesia yang lagi banyak disorot oleh publik. Jadi, kayak gimana sih sebenarnya karantina di Jakarta kok akhir-akhir ini sepertinya terasa kayak bukan karantina tapi kayak antri mau beli tiket aja ya. Nah, oke guys, jadi kayak gimana sih karantina di Jakarta? Simak terus video ini sampai habis. Tentunya jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Nah, mengenai karantina di Jakarta, ini tentunya para TKI banyak banget yang memantau informasi karantina ya, karena kita TKI warga kecil, jadinya kita itu selalu mematuhi protokol kesehatan. Ini aku yakin para TKI pasti lebih berhati-hati, jadi mereka pasti lebih mematuhi protokol kesehatan. Oke guys, langsung aja mengenai karantina yang terkait di Jakarta. Kemarin udah sempat aku bahas ya teman-teman, mungkin kalau teman-teman setia memantau channel YouTube Anita Anggraini pasti teman-teman tahu. Jadi kemarin itu terkait karantina ada dua hal kejadian. Yang pertama adalah kasusnya Rachel Fenya yang kabur dari karantina, yang kabur dari tempat karantina dengan menyuap oknum petugas. Dan yang kedua adalah Mulan Jameelah bersama keluarganya yang karantina mandiri di rumah setelah pulang dari luar negeri. Nah, mereka dua kejadian ini adalah memiliki kesamaan, yaitu kesamaan mereka itu semuanya adalah public figure, sehingga menjadi sorotan publik. Jadi wajar aja kalau beritanya cepet banget keluar, cepet banget viral, karena mereka adalah public figure yang dari luar negeri. Dan kenapa kok tidak melakukan karantina seperti normal selayaknya yang dilakukan masyarakat lainnya? Ya bisa dibilang intinya itu kenapa kok mereka tidak mematuhi protokol kesehatan ya, seperti itu. Namun perlakuan aparat pemerintah baik itu Satgas maupun penegak hukum itu berbeda perlakuannya. Mentang-mentang yang satu influencer dan yang satu DPR diberi diskresi untuk karantina mandiri. Padahal dua pelaku ini melakukan perjalanan dari luar negeri. Sama juga dengan kejadian yang dilakukan oleh Reza TKI asal Malaysia. Nah, di video ini teman-teman mungkin ada sebagian yang sudah tahu ya. Para TKI pasti lagi memantau nih, karena kemarin banyak banget informasi yang teman-teman kita dari luar negeri setelah tiba di Bandara Jakarta itu menunggu antrian karantina yang sangat panjang. Bahkan ada 1 malam menunggu antrian karantina. Dan memang untuk menyambut Natalan dan Tahun Baru itu banyak banget warga negara Indonesia yang dari luar negeri pulang ke tanah air, baik itu TKI, mahasiswa ataupun pejabat-pejabat lainnya. Jadi memang karantina di Jakarta sangat penuh banget teman-teman. Apalagi durasi karantinanya itu diperpanjang, yang tadinya 7 hari atau 5 hari aja menjadi 10 hari sampai dengan 14 hari. Tapi di sini kayaknya penanganannya itu dibedakan ya teman-teman. Yang satunya itu pejabat atau artis, dan yang satunya itu TKI, rakyat biasa. Tapi kenapa kok diperlakukan yang berbeda seperti itu? Kemarin itu TKI Malaysia namanya Reza itu dimintai uang 8.200.000 untuk karantina mandiri. Dan pastinya kalau kita TKI itu wajib banget karantina di Wisma Atlet ataupun di karantina Pademangan, dan pastinya karantinanya gratis teman-teman. Jadi yang dikarantina di Wisma Atlet itu antara lain TKI, mahasiswa, dan juga pejabat yang dinas dari luar negeri. Itu karantinanya gratis. Tapi kenapa kok malah disuruh karantina mandiri di hotel? Ya pantas saja si Reza ini menolak, karena kita TKI pastinya membawa uang yang pas-pasan, uang untuk persiapan. Persiapan itu mungkin tidak jauh dari 2 jutaan. Ataupun juga uang untuk perjalanan pulang dari Jakarta sampai ke kampung halaman. Jadi dihitung-hitung mungkin juga nggak seberapa lah ya, karena kita TKI dari luar negeri nggak berani juga bawa uang banyak-banyak teman-teman, karena takut dicopet lah, takut dipalak lah, seperti itu. Seperti hal yang terjadi sekarang ini di Bandara Soekarno-Hatta yang banyak banget oknum palak ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemarin ada beberapa teman yang mengirim video ke aku, dia menunggu sampai berjam-jam di dalam bandara. Ada juga yang di dalam bus karena menunggu antrian yang sangat panjang. Nah, ini kalau dipikir-pikir ya teman-teman, antrian yang begitu panjang sehingga kedatangan dari luar negeri itu menumpuk. Dan coba bayangkan, kita lihat saja, kalau kita berkerumunan menunggu antrian yang sangat panjang untuk
masuk ke kamar karantina ya. Kalian lihat sendiri, banyak banget kerumunan, banyak banget teman-teman. Ini kayaknya kalau menurut aku malah membahayakan ya teman-teman. Sebenarnya peraturan karantina ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tapi kalau melihat keadaannya kayak gini, apa menurut kalian malah mencegah penyebaran COVID-19 atau malah menimbulkan COVID-19? Nanti kalau menimbulkan COVID-19 yang disalahkan TKI pulang dari luar negeri bawa COVID-19. Terus penerbangan internasional ditutup seperti itu. Harus cari solusi gimana caranya agar tidak ada kerumunan. Entah itu dibukanya bandara internasional di Surabaya ataupun bandara internasional di pulau bagian mana seperti itu. Jadi semuanya itu nggak menumpuk di Jakarta aja. Apalagi menyambut tahun baru dan Natalan ini perjalanan internasional dari luar negeri bertambah dari biasanya seharinya itu 2.000-an menjadi 4.000 lebih. Nah ini belum nanti kalau lebaran nih. Nah sebenarnya salut juga dengan TKI asal Malaysia yang bernama Kak Reza ini. Dia memberanikan diri untuk berbicara di depan teman-teman dan juga kepada petugas. Jadi kalau ada kejadian seperti ini teman-teman harus membantu ya. Kalau misalkan teman kita diciduk, teman-teman yang lain harus serentak membantu. TKI nggak 1-2 aja loh, TKI banyak. Jadi kalau ada teman-teman yang mau dipalak, kita harus saling membantu, kita harus bersatu. Jadinya biar semuanya pada tahu, biar pemerintah semuanya pada tahu. Oke, dan kita kembali lagi kepada TKI asal Malaysia yang bernama Kak Reza ini. Kemudian Kak Reza ini karena pemberaniannya dia dibawa ke rusun Pasar Rumput dengan menunggu antrian selama berjam-jam di bus untuk karantina di pusat. Nah, jadi dengan adanya kejadian ini maka kemarin itu ada acara di Kompas TV yang di dalamnya itu ada Profesor Buku Asis Sasmito dan juga Kak Rosi pembawa acaranya, dan di situ juga ada pengamat kebijakan publik dan juga ada anggota DPR. Nah kemarin Profesor Wiku mengatakan bahwa agar teman-teman dari luar negeri itu tahu harga karantina mandiri di hotel-hotel yang sudah disediakan itu ada di aplikasi yang namanya The Host. Jadi nanti kita cek ya apakah ada aplikasi yang namanya The Host ini. Nah di situ ada beberapa varian harga karantina. Tapi di sini kenapa teman-teman yang lain tidak tahu? Kenapa tidak diinformasikan secara menyeluruh? Yang diinformasikan hanya karantina 10 hari, karantina 14 hari seperti itu. Bahkan pihak pengamatan kebijakan publik tidak mengetahui adanya aplikasi The Host ini. Padahal mereka adalah pengamat publik loh, seharusnya tahu loh. Dengan adanya kasus ini, kayaknya kita merasa ya, pejabat, artis, sama TKI itu dibedakan. Bahkan di sini, Ibu DPR datang di acara Kompas TV kemarin mengatakan bahwa di Bandara Soekarno-Hatta itu banyak banget oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi perlakuan kepada TKI. Banyak banget palaknya. Tolong ya Bapak pemerintah, kita itu TKI, rakyat kecil, kita itu keluar negeri bukan untuk traveling, kita itu juga pekerja, kita itu juga pahlawan devisa. Jadi mohon kepulangan TKI dari luar negeri tolong dilindungi. Nah jadi seperti itu teman-teman keadaan pulang di saat menyambut Natalan dan juga Tahun Baru itu banyak banget. Apalagi nanti ya sebelum lebaran, mau lebaran itu pasti juga banyak dan penuh. Jadi teman-teman kalau mau pulang ke tanah air mendingan kita undur aja. Jangan sampai mepet dengan hari-hari besar negara. Nanti jadinya seperti itu, ricuh ya. Banyak banget. Kalau teman-teman mau pulang di hari lebaran, Idul Fitri, teman-teman harus jauh-jauh hari, cepat-cepat pulang. Nanti kalau udah mepet, mendingan ditunda atau diundur saja. Daripada nanti ketemu palak-palak yang tidak bertanggung jawab. Ya kalau pemerintah cepat tindak tegas untuk memberantas palak, ini sih oke, good ya. Tapi kalau enggak, TKI lagi yang kena. Aduh, pusing deh jadinya. Nah teman-teman, buat yang pulang ke Indonesia harus berani ya membela diri. Kalau kita benar jangan takut, biarkan aja, viralin aja, biar pemerintah yang melihat video-video kalian nanti pada turun tangan. Dan buat teman-teman yang lain, kalau ada teman kita yang dijahatin, kita harus bantu. TKI bersatu ya, TKI harus bersatu, saling membantu. Oke teman-teman, itu aja video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat informasi-informasi terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.